Naila, kamu ikut Olimpiade ya? Iya Pak, saya dipilih. Gak apa-apa Naila, ada saya kok. Nanti kalau ada yang susah atau gimana, kamu bisa nanya saya. Kamu jangan kebingungan sendiri ya Naila. Iya makasih ya Pak Dion. Kadang Naila tuh suka bingung mau nanya ke siapa. Mana olimpiadenya sebentar lagi kan Pak. Pak Dion mau nggak bimbing Naila Pak? Kalau di luar sekolah mau nggak Pak? Mau dong Naila, kapanpun kamu mau belajar, Bapak siap. Oke anak-anak, sampai sini ada yang mau kalian tanya? Saya Pak. Iya silakan Naila. Begini Pak, saya kurang paham dengan gravitasi yang tadi Bapak jelaskan. Oh, oke, saya ulangi lagi ya Naila. Daya tarik atau gravitasi adalah topik fisika yang menarik dan kerap diperdebatkan karena gravitasi kaki kita tetap menapak di bumi. Teori relativitas umum Einstein memberikan formulasi matematis untuk gravitasi yang menggambarkannya sebagai efek kelangkungan ruang. Tetapi gravitasi jauh kali lebih lemah daripada tiga gaya lain yang diketahui, yaitu elektromagnetisme dan dua jenis gaya nuklir yang beroperasi dari jarak yang sangat kecil. Oke Pak, saya mulai paham sekarang. Makasih udah dijelasin ulang ya Pak. Iya Naila, sama-sama. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung chat Bapak aja ya. Kamu punya kan nomor Bapak? Iya Pak. Loh, kita kalau nggak paham gimana Pak? Masih cuma Naila aja yang disuruh chat Bapak kalau nggak paham. Kalian juga boleh kok. Silahkan chat Bapak kapan aja. Tapi khusus Naila mah saya pas respon. Hehehe. Ciela, Pak Dion sama Naila. Ih, apa sih kalian? Ya, cuma bercanda aja Naila. Udah, jangan kayak gitu. Udah jamnya istirahat nih. Kalian istirahat dulu ya. Iya Pak. Emang Naila ini punya daya ketertarikannya sendiri. Udah cantik, baik pula. Naila, kamu ikut Olimpiade ya? Iya Pak, saya dipilih. Gak apa-apa Naila, ada saya kok. Nanti kalau ada yang susah atau gimana, kamu bisa nanya saya. Kamu jangan kebingungan sendiri ya Naila. Iya makasih ya Pak Dion. Kadang Naila tuh suka bingung mau nanya ke siapa. Mana olimpiadenya sebentar lagi kan Pak. Pak Dion mau nggak bimbing Naila Pak? Kalau di luar sekolah mau nggak Pak? Mau dong Naila, kapanpun kamu mau belajar, Bapak siap. Beneran Pak? Iya beneran Naila. Nanti Naila traktir makan deh Pak. Aduh, gayanya Naila, uang masih minta sama orang tua aja. Hehehe. Loh nggak apa-apa Pak Dion. Kan Pak Dion udah ngasih Naila ilmu. Naila kasih Pak Dion cemilan. Hahaha. Gak usah Naila, kan kalau di Olimpiade ini kamu berhasil, berarti kamu menguntungkan banyak pihak. Saya ikut senang jadinya. Ih Pak Dion bener-bener baik ya. Udah mah kalau ngejelasin gampang dimengerti, nggak kayak guru lain. Ah, Naila bisa aja, sama aja kok sama guru-guru lain. Itu semua kan tergantung muridnya juga. Ya udah, Bapak pergi dulu ya Naila. Bapak masih ada urusan. Nanti kalau kamu mau diajarin apa-apa, bilang sama Bapak aja ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Ih Pak Dion tuh benar-benar sosok laki-laki idaman ya. Nanti aku mau cari suami yang kayak Pak Dion. Ingat slogan, I don't need Google, my man knows everything. Fix itu mah Pak Dion banget. Aduh, aku pulang sama siapa ya? Papa lembur, mama nggak bisa jemput. Naila, kenapa kamu belum pulang? Pak Dion, iya Pak, ini lagi bingung mau pulang sama siapa. Ya udah yuk, sama Bapak aja. Bapak anterin kamu sampai rumah. Kan beda arah Pak. Udah, gak apa-apa. Daripada kamu kebingungan pulang sama siapa. Lagi pula ini udah malam Naila. Bahaya juga kalau pulang sendiri. Takut kenapa-kenapa di jalan. Ngapain itu Pak Dion sama si Naila ngobrol berdua kayak gitu di parkiran yang udah gelap gini? Yuk Naila, udah gak usah ragu. Kamu biar bisa cepet nyampe rumah, biar bisa istirahat. Besok kan kamu masuk sekolah. Ya udah deh Pak, ayo Naila mau. Nah gitu dong Naila. Hah? Kenapa pakai segala ngerangkul-rangkul si Naila? Duh Pak Dion, padahal guru-guru perempuan di sini juga cantik-cantik. Kenapa harus murid sih? Aku jadi curiga sama Pak Dion. Duh ini gak bisa dibiarin, harus aku pantau. Aku gak mau sekolah ini tercemar nama baiknya cuma gara-gara tinggal aku Pak Dion. Baik anak-anak, kita akhiri mata pelajaran fisika hari ini. Sampai bertemu lusa ya. Iya Pak. Naila, kamu tadi malam diantar sama Pak Dion ya? Kok kamu tahu? Iya, katanya kamu udah sering ya diantar sama Pak Dion 2 kali ya? Hah? Kok kalian bisa tahu sih? Ya iyalah Naila, ini udah kesebar kemana-mana tahu. Maksudnya udah kesebar gimana? Iya, hampir satu sekolah ngomongin kamu sama Pak Dion. Hah? Masa sih? Ih Naila, kamu jangan pura-pura bodoh deh, tinggal jawab aja. Iya emang aku diantar pulang sama Pak Dion, tapi cuma sekedar itu, nggak lebih. Emang kamu gak ada yang jemput Naila?
Ya kalau aku pulang sama Pak Dion, berarti aku nggak ada yang jemput. Kan bisa naik kendaraan umum, Naila. Ojek online sekarang udah ada, tinggal pesan dari HP, terus nanti datang sendiri. Kalian jangan mikir yang enggak deh. Aku pulang malam karena aku minta diajarin sama Pak Dion, dan itu buat persiapan Olimpiade. Enggak. Aku selesai belajar sama Pak Dion sekitar jam 10 malam. Kalau aku naik kendaraan umum, aku takut juga. Ya, tapi jangan terlalu sering, Naila. Pak Dion kan punya istri, nanti malah timbul fitnah loh. Ya ampun, iya. Tapi aku sama Pak Dion beneran gak ada apa-apa kok. Iya Naila, kita paham. Ya udah yuk kita istirahat dulu. Iya, kalian duluan aja. Aduh, kenapa semuanya begini ya? Aku emang suka sama Pak Dion, tapi kita beneran gak ada hubungan apa-apa. Masih sebatas murid dan guru aja. Tapi aku juga gak tahu kenapa aku bisa ada rasa sama Pak Dion ya. Mas, kok kamu udah 2 hari ini pulangnya telat terus? Oh iya, karena aku lagi mempersiapkan olimpiade sekolah, jadi mau gak mau aku harus lembur terus. Bukannya batas kegiatan sekolah cuma sampai jam 10 aja ya? Kok kamu kadang nyampe rumah jam setengah 1 malam? Padahal jarak dari sekolah ke rumah kita cuma setengah jam, Mas. Iya, kadang aku sama guru lain minta kebijakan sama sekolah buat ditambah jam kegiatan sekolahnya, karena emang banyak banget hal yang harus diurus. Ah, yang bener, Mas. Iya bener. Ya ampun, kamu curiga banget sih sama aku. Ya iyalah, Mas. Zaman sekarang orang selingkuh gila-gila, tau nggak? Aku kan nggak kayak begitu. Lagi juga kamu mau curiga sama siapa? Sama guru-guru di sana. Yang nggak tahu deh. Guru-guru di sana udah pada punya suami sama istri loh. Kamu masih mau tetap curiga? Tetep, Mas. Sampai kapanpun aku bakal curiga sama kamu. Aku nggak bakal ngebiarin kamu macam-macam di luar sana. Iya, udah kamu tenang aja. Aku nggak ada niatan sedikit pun buat macam-macam kok. Janji ya kamu, Mas. Iya, janji. Aku udah selesai makan nih. Aku tidur duluan ya. Iya. Udah biarin piring kotornya nanti aku aja yang beresin. Aku tetap curiga sama kamu, Mas. Aku bakal selidikin kamu di sekolah. Aku nggak mau ada orang ketiga di rumah tangga kita. Sampai aku tahu kamu macam-macam di belakang aku bakal cerai sama kamu, Mas. Kamu tahu nggak? Katanya Naila ada hubungan sama Pak Dion. Naila yang mana? Naila yang pakai kerudung itu loh. Hah? Serius? Gak mungkin ah. Pak Dion juga udah punya istri kan? Iya, ya emang kenapa? Nggak menutup kemungkinan mereka punya hubungan kan? Tetap boleh dong. Kalau Pak Dionnya masih bujang atau nggak punya istri sih nggak apa-apa. Kalau mereka sama-sama mau ya gimana? Nggak ada yang nggak mungkin gak sih? Padahal Nailanya aja pakai kerudung ya, tapi kelakuannya begitu. Ah, kamu nih jangan bawa kerudungnya. Kenapa emang? Ya beda konsep. Kerudung itu kewajiban, jangan disamain sama kelakuannya. Kalau kelakuannya jelek, ya jelekin kelakuannya, jangan kerudungnya. Kita aja belum bisa benar-benar pakai kerudung. Iya sih, tapi harusnya dia malu. Harusnya sih. Naila. Iya, ada apa ya? Kamu lagi dekat sama Pak Dion ya? Jangan ya Naila, Pak Dion kan udah punya istri. Kamu nggak tahu itu ya? Ya ampun, siapa sih yang dekat sama Pak Dion? Enggak kok. Oh ya udah, kalau nggak ada apa-apa, bagus deh. Kita mah cuma ngingetin aja Naila. Kan kelakuannya emang kayak set. Gak boleh. Aku belum ada hubungan apa-apa sama Pak Dion aja begini. Apalagi kalau aku ada hubungan sama Pak Dion ya. Pak Dion, ngapain Pak Dion nelfon aku? Halo Pak Dion. Halo Naila, aku ganggu gak ya? Enggak kok Pak, ada apa ya Pak? Naila, aku mau ngomong sama kamu. Iya silakan Pak Dion, ada apa? Naila, sebenarnya aku suka sama kamu. Pak Dion serius? Iya, serius Naila. Kamu gimana? Saya juga sebenarnya suka sama Bapak, tapi saya takut. Takut kenapa Naila? Ya takut Pak, kita belum ada hubungan apa-apa aja, udah banyak yang ngomongin Pak. Udah gak usah didengerin. Kita jalanin aja dulu Naila. Gimana? Iya Pak, Naila mau, tapi soal istri Bapak gimana? Udah, kamu gak usah khawatir akan hal itu. Biar aku yang ngurus nanti. Kalau bisa jangan sampai ketahuan ya Pak, aku nggak mau kena masalah. Iya Naila sayang, tenang aja ya. Ya udah, aku tidur duluan ya Pak. Kok manggilnya Bapak sih? Mas dong. Iya, apaan sih, malu banget. Coba sekarang. Kalau gak gitu, aku gak mau ditutup teleponnya nih. Iya Mas sayang. I love you Naila. Love you too Mas Dion. Aku tahu ini salah, tapi aku juga udah sayang banget sama Mas Dion. Aku tuh pengen deh punya suami kayak kamu. Ya udah, kenapa gak aku aja? Nggak bisa dong, kamu kan udah punya istri, masa mau 2 sih? Loh, emang kenapa? Nanti aku sering-sering ke kamu deh. Ih, tapi perjalanan aku masih jauh. Aku lulus, aku mau lanjut kuliah. Kan abis nikah, kamu bisa lanjut kuliah. Nanti kalau hamil gimana? Repot ah. Ya kita tunda dulu punya anaknya lah.
Udah jangan ngomongin ke situ. Aku masih belum ada bayangan kalau ke situ. Iya, ya udah. Kalau gitu sekarang kita nikmati berdua dulu ya. Nanti kita jalan-jalan aja. Ajak aku jalan-jalan abis Olimpiade ya. Oh iya, bentar lagi Olimpiade ya. Iya, pasti pusing banget. Nah, abis itu kita refreshing deh. Iya, kamu mau kemana emang? Aku mau ke pantai gitu, nginep enak kali ya. Hei, lihat deh, itu bukannya Padion sama Naila ya? Ngapain Padion megang pipinya Naila ya? Ayo kita foto, kita kirim ke komite sekolah. Ini nggak bisa dibiarin sih. Nanti di sekolah aku boleh nggak ya manggil kamu Mas? Hahaha. Jangan dong, nanti pada curiga gimana? Ya, padahal aku suka banget manggil kamu Mas. Kalau di luar sekolah aja ya. Iya deh, huhu. Ya udah, habisin dulu kopinya. Kamu harus pulang dan belajar buat Olimpiade nanti. Ih, nggak seru banget ya pacaran sama guru. Dikit-dikit disuruh belajar, dikit-dikit disuruh belajar. Hehehe, iya dong. Udah habis nih aku. Ayo yuk. Iya, ayo. Bu, manggil saya ya? Iya Naila, silakan duduk. Naila tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu Bu, kenapa Bu? Soal Olimpiade nanti ya? Naila ada salah ya Bu? Bukan Naila, jadi gini. Naila tahu nggak? Murid-murid di sini banyak banget yang ngomongin Naila. Kenapa Bu? Naila nggak tahu Bu. Naila, Ibu mau nanya. Naila ada hubungan apa sama Pak Dion? Enggak Bu, Naila nggak punya hubungan apa-apa sama Pak Dion. Nggak apa-apa nak, jujur aja sama Ibu. Ibu nggak akan ngapa-ngapain kamu kok. Ibu kenapa nggak ngehadirin Pak Dion juga? Kita mau dengar dari kamu dulu ya Naila. Maafin saya Bu, saya udah berada di hubungan terlarang ini. Astagfirullah Naila, berarti selama ini firasat saya bener ya? Naila tahu nggak nak, kalau Pak Dion udah punya istri? Iya Bu, udah tahu. Terus kenapa Naila masih mau sama Pak Dion? Naila hanya sekedar kagum aja Bu sama Pak Dion. Waktu Pak Dion ngajak Naila buat pacaran, jadi Nailanya mau Bu. Naila, maafin Ibu ya. Naila nggak bisa ikut Olimpiade sekolah lagi. Naila dinyatakan gugur karena melanggar peraturan. Naila nggak mau Bu. Naila tetap mau ikut Olimpiade sekolah. Ini cita-cita Naila Bu. Please Bu. Maafin Ibu ya Naila. Maafin Ibu. Naila boleh nangis. Silakan pergi nak. Silakan. Bu, tapi ini semua nggak adil kalau cuma Naila yang nerima konsekuensinya aja, tapi Pak Dion enggak. Itu urusan kita ya Naila. Kamu boleh silakan keluar. Pak Dion, udah tahu kenapa dipanggil ke ruangan ini? Belum tahu Pak. Pak Dion, gak tahu berita yang lagi rame di media sosial? Gak tahu Pak. Emang ada apa ya Pak? Pak Dion, maaf sebelumnya. Saya mau nanya, Pak Dion pacaran sama murid ya? Enggak Pak. Berita Pak Dion dan Naila murid Bapak di SMA Harapan Bangsa viral Pak, dan nyampe ke kita Pak, dan kita gak bisa ngebiarin itu semua. Kita harus menindaklanjuti ini semua. Hah? Saya gak ada hubungan apa-apa Pak sama Naila, hanya sebatas murid dan guru aja. Hah? Itu kan foto aku sama Naila di coffee shop. Siapa yang menyebarkan itu? Pas aku lagi megang pipinya Naila lagi. Kenapa Pak? Enggak Pak. Ini beneran Pak Dion kan? Iya Pak, itu saya. Kalau Bapak sudah tahu, lalu kenapa Pak? Sampai sejauh ini, Bapak seorang guru. Seharusnya Bapak memberikan contoh yang baik untuk murid-murid Bapak, bukan malah dipacarin Pak. Saya tahu Pak, maafkan atas kesalahan saya Pak. Pak Dion udah siap terima konsekuensinya Pak. Kenapa Pak? Saya dipecat ya? Oh, enggak Pak. Pak Dion hanya kami pindah tugaskan Pak. Kemana Pak? Ke Kalimantan Pak. Hah? Kalimantan Pak? Kalau Pak Dion merasa keberatan, saya tunggu surat pengunduran dirinya ya. Enggak Pak, saya mau kok. Ya udah, kalau begitu saya masih banyak keperluan lain. Silakan Pak Dion kembali ke ruangan Bapak. Iya Pak, makasih banyak atas waktunya Pak. Silakan Pak. Kok dari tadi aku gak lihat ada istri aku ya? Kemana dia ya? Lagi keluar. Tumben banget gak izin sama aku. Coba aku telepon deh. Halo, kamu di mana? Aku pulang ke Ibu. Kenapa ibu sakit? Enggak kok, Ibu enggak sakit. Terus kenapa kamu ke ibu gak bilang sama aku? Gak izin sama aku? Ya karena kamu bukan suami aku lagi Mas. Apa-apaan sih kamu? Aku
Aku udah tahu semuanya, Mas. Dan aku juga udah mengajukan cerai ke pengadilan agama. Nanti kamu tinggal tunggu suratnya aja ya. Aku bisa jelasin. Aku gak mau cerai sama kamu. Aku gak mau. Maafin aku hilap, Dek. Apapun alasan kamu, aku udah gak mau denger lagi, Mas. Terserah kamu, aku mau cerai sama kamu, Mas. Aku susul kamu ke rumah ibu ya. Silakan, aku mau pergi sama ibu yang jauh. Maafin aku ya. Udah aku maafin kok, tapi aku gak mau lagi sama kamu. Halo Dek, halo sayang. Aduh, kenapa semuanya begini sih? Kenapa semuanya jadi ninggalin aku? Aku benar-benar menyesal udah mengikuti hawa nafsuku. Aku khilaf, ini semua memang salahku. Tapi aku butuh istriku di sampingku. Aku butuh supportnya dia. Aku gak bisa tanpa dia. Besok aku pergi ke Kalimantan. Aku harap aku bisa ajak istriku, tapi ternyata enggak. Dia malah ninggalin aku. Gak enak ya belajar sendirian begini di kamar. Gak ada teman. Biasanya kalau di sekolah tuh rame, bisa bertukar pikiran. Ternyata sendiri tuh gak enak banget ya. Aku benar-benar nyesel. Impianku, dunia masa remajaku hilang gitu aja karena ulahku sendiri. Aku dibutakan oleh rayuan semata, oleh laki-laki yang sudah memiliki istri. Aku terlena dengan peras dan karismatik yang ternyata semua itu hanya bersifat sementara. Nasi sudah menjadi bubur. Aku harus terima semua konsekuensinya. Ternyata setelah apa yang aku perbuat di masa lalu gak mempengaruhi masa depanku. Aku masih bisa menggapai mimpiku. Aku bekerja di perusahaan yang udah aku impikan sejak lama. Keterpurukanku menjadikan aku pribadi yang lebih baik lagi. Aku menjadi seseorang yang sangat berhati-hati dalam menyikapi semua hal. Berhati-hati dalam mengambil semua keputusan. Berhati-hati dengan orang baru. Cinta yang kuanggap istimewa ternyata menghancurkan segala hal yang penting. Naila, kenapa kamu diam aja? Dina, makasih ya. Makasih buat apa, Nay? Udah mau jadi teman aku yang baik di kantor ini. Loh, kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Kamu kan juga baik sama aku, Nay. Ya, aku mau makasih aja sama kamu. Berkat kamu, mental aku jadi baik lagi. Aku sempat jadi orang yang gak percaya diri. Tapi berkat kamu, aku bisa jadi diri aku sendiri lagi. Aku bisa bangkit lagi. Yang tadinya aku menyerah sama keadaan, tapi berkat kamu, aku bisa menjalani semuanya. Tetap sama aku terus ya, Din. Kamu gak boleh ninggalin aku. Kamu juga harus tetap sama aku ya, Nay. Apapun keadaan kamu cerita sama aku. Kamu gak boleh ngerasa sendiri, ada aku. Pasti, Din. Begitupun kamu ya. Siapapun kamu di masa lalu, apapun yang kamu lakuin di masa lalu, you deserve to better. Aku gak peduli masa lalumu seperti apa. Yang aku lihat, kamu sekarang menjadi wanita yang kuat, yang hebat, bahkan banyak duit. Hehehe. Apa kabar sama Pak Dion ya? Pak Dion udah gak pernah lagi terdengar namanya di kalangan pendidikan. Gimana sama istrinya ya? Apa hubungannya baik-baik aja ya? Aku gak sempat minta maaf sama istrinya. Aku pasti sudah menjadi orang yang sangat menyakitkan buat istrinya. Dimanapun Pak Dion berada, semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika kamu mencari kesempurnaan di orang lain, kamu gak akan pernah menemukan itu. Enggak, bukan karena kamu yang kurang sempurna, tapi pasangan kamu yang gak pernah merasa bersyukur memiliki kamu.